Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah model penilaian kelas Ustadz Attar ZFC Rozi MPD. Di sini saya Maulidatul Hasanah dari Prodi PAI kelas 5B akan memberikan penjelasan dari keseluruhan pemahaman dan hasil pekerjaan modul penilaian kelas yang telah saya buat dalam satu semester ini. Untuk pertemuan kedua, yaitu perbedaan mendasar antara tes pengukuran, penilaian, dan evaluasi, di mana tes itu merupakan instrumen atau alat berupa pertanyaan untuk pengambil data, yang nantinya pengukuran, yaitu proses pemberian angka atau data kuantitatif untuk pengambilan data tadi. Selanjutnya yaitu penilaian atau assessment, interpretasi hasil pengukuran untuk melihat perkembangan siswa. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, keputusan akhir untuk memperbaiki strategi pembelajaran ke depannya. Meskipun keempatnya ini berbeda, tetapi empat konsep fundamental ini saling terkait dalam siklus perbaikan pembelajaran. Untuk pertemuan ketiga yaitu prinsip penilaian PAI dengan mengintegrasikan KBC di dalamnya. Penilaian itu harus didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu prinsip berkeadilan, menilai berdasarkan usaha dan perkembangan individu, bukan membandingkan antar siswa. Yang kedua yaitu prinsip edukatif. Penilaian harus mendorong kesadaran spiritual dan karakter, bukan sekedar angka saja. Materi ini juga harus mengintegrasikan nilai KBC seperti keimanan, budi pekerti, dan cinta dalam setiap proses pembelajarannya. Pertemuan keempat yaitu menentukan topik, merumuskan 3 tujuan pembelajaran, dan mengidentifikasi penilaian yang paling sesuai. Di sini saya sudah menggunakan topik adab kepada orang tua dan guru. Untuk tujuan pembelajarannya itu ada 3, yaitu kognitif, pengetahuan, yaitu memahami dalil dan hikmah berbakti kepada orang tua. Ini bisa diukur dengan penilaian sumatif, misalnya ujian uraian atau sebuah studi kasus. Yang kedua yaitu afektif, sikap, yaitu menunjukkan rasa hormat, syukur, dan sopan santun. Ini bisa diukur dengan formatif berkelanjutan, misalnya observasi sikap atau jurnal reflektif. Yang ketiga yaitu psikomotorik, keterampilan, yaitu mempraktikkan perilaku nyata seperti membantu orang tua atau cara berbicara yang santun kepada guru. Diukur dengan sumatif, misal penilaian proyek bakti sosial. Untuk pertemuan kelima ini, saya sudah membuat CP, TP, dan KKTP yang sudah sesuai untuk topik adab kepada orang tua, dengan mengintegrasikan nilai-nilai KBC di dalamnya. Di mana untuk KKTP-nya saya sudah membuat 2 pendekatan, yaitu deskripsi dan juga rubrik. Di sini capaian pembelajarannya dirumuskan untuk fase E, menuntut peserta didik tidak hanya memahami dalil, tetapi juga menunjukkan sikap hormat dan mampu menerapkan nilai KBC dalam interaksi sehari-hari. Untuk tujuan pembelajarannya atau TP, saya merumuskan TP untuk 3 ranah, yaitu kognitif, menjelaskan dalil dan hikmah, diukur secara sumatif, seperti ujian esai atau studi kasus. Yang kedua yaitu afektif, menunjukkan sikap hormat dan santun, diukur secara formatif, seperti observasi harian atau jurnal reflektif. Yang ketiga, psikomotorik, mempraktikkan adab seperti menyapa, mencium tangan, diukur secara sumatif, penilaian kinerja atau proyek. Untuk KKTP-nya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, ini ditentukan melalui 2 pendekatan, yaitu deskriptif, berdasarkan kualitas laporan dan hasil observasi, dengan syarat minimal 2 dari 3 kriteria harus memadai. Sedangkan untuk interval nilainya, digunakan untuk deskripsi kualitatif dan menentukan tindak lanjut atau remedial untuk 0-65% dan pengayaan untuk 86-100%. Pertemuan yang keenam yaitu merancang satu instrumen penilaian autentik dengan rubrik penilaian yang jelas. Di sini saya menggunakan rubrik kinerja untuk topik adab kepada orang tua dan guru. Tujuannya yaitu menggunakan rubrik kinerja atau simulasi adalah untuk melihat praktik ada peserta didik secara langsung. Untuk penskorannya di sini saya sudah ada 4 skor 1 untuk kurang, skor 2 cukup, skor 3 baik, dan skor 4 yaitu sangat baik. Untuk pertemuan ke-7, saya sudah merancang penilaian non-tes, yaitu lembar observasi
yaitu lembar observasi perilaku peserta didik selama 1-2 minggu untuk memantau penerapan nilai harian, dan juga tes tertulis berupa pilihan ganda dan esai untuk mengukur pemahaman konsep dan kemampuan analisis siswa. Di sini saya juga sudah menyiapkan kunci jawaban dan juga pedoman penskorannya untuk mengukur kemampuan siswa dalam penerapan kesehariannya atau non-tes dan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal tes tertulis. Untuk pertemuan ke-10, hasil penilaian fiktif, saya sudah mengolahnya menggunakan rata-rata aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk mendapatkan nilai akhir. Kemudian nantinya diberikan deskripsi kualitatif berdasarkan KKTP, di mana untuk kriteria ketuntasannya ini, jika nilai di bawah 65%, itu dianggap belum tuntas dan memerlukan remedial, sementara di atas 86% itu memerlukan pengayaan. Contoh deskripsinya yaitu siswa berprestasi seperti Lisa dan Mina diberi tindak lanjut pengayaan, sedangkan siswa tuntas Jai dan Jeno diberi dorongan konsistensi, dan siswa belum tuntas yaitu Jun diberi remedial. Untuk pertemuan ke-11 yaitu membuat laporan hasil belajar, di mana rapor ini dibuat secara informatif dan motivatif dengan deskripsi capaian yaitu 88-92 yang secara eksplisit mencerminkan penguasaan konsep, sikap konsisten, dan praktik adab yang menjadi teladan, sesuai dengan tuntutan nilai KBC. Jadi rapor itu tidak hanya berisi angka saja, tapi juga deskripsi kualitatif yang menjelaskan capaian kompetensi siswa secara detail. Untuk pertemuan ke-12 yaitu menganalisis 2 studi kasus fiktif terkait penentuan kenaikan kelas atau kelulusan siswa PAI. Jadi di sini saya menggunakan nilai dari Jeno untuk kasus kenaikan kelas dan nilai Jun untuk kasus kelulusan. Keputusan kenaikan dan kelulusan ini diambil berdasarkan regulasi kurikulum merdeka yang mengutamakan pertimbangan holistik atau KKTP dan nilai karakter atau afektif. Jadi pada kasus kenaikan kelas, siswa bernama Jeno tetap dinyatakan naik kelas meskipun kognitifnya rendah, asalkan nilai afektifnya tuntas dan nilai akhirnya juga tuntas. Sedangkan untuk kasus kelulusan siswa bernama Jun dinyatakan tidak lulus karena tidak mencapai ketuntasan minimum pada nilai karakter atau afektif dan juga KKTB-nya. Untuk pertemuan ke-13 ini, saya sudah menyusun refleksi diri selama 1 semester ini, di mana untuk kendalanya yaitu mengidentifikasi tantangan dalam merancang instrumen untuk mengukur nilai abstrak seperti keikhlasan, kerendahan hati, dan juga sopan santun. Dan juga risiko subjektif dalam penskoran esai analisis. Untuk pembelajaran utama yang diperoleh saya adalah pentingnya siklus penilaian seperti tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi, dan juga pentingnya penerapan prinsip berkeadilan atau edukatif dalam pembelajaran. Untuk rencana perbaikannya yaitu dapat meningkatkan validasi efektif melalui penggandaan sumber data observasi seperti melibatkan guru piket atau wali kelas, dan memperbanyak instrumen studi kasus kontekstual untuk menguji penerapan adab dalam isu kontemporer, misalnya di media sosial. Untuk pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-14 di mana untuk merancang proposal pengembangan instrumen dengan topik adab kepada orang tua dan guru yang dapat mengukur menggunakan kognitif yaitu studi kasus dilema etika KBC, dan afektif, jurnal refleksi, skala sikap kepedulian, dan juga psikomotorik, proyek komitmen adab harian, observasi gestur. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.